Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Pamanda Official. Hari ini kita akan ngebahas seputar praktek klinik. Jadi, buat yang belum tahu, ini adalah teman aku, namanya Mala. Halo. Sekarang kita udah semester 5 dan beberapa targetnya itu udah nambah. Jadi, kita mulai aja dulu dari mulai praktek itu semester berapa sih, Kak? Mulai praktek itu yang asli semester 2 kalau kita. Tapi karena kemarin kan corona, terus ditambah lagi ada gelombang 2, jadi kita tuh kayak diundur gitu, jadi semester 4 awal. Jadi semester 3 akhir, tapi semester 4 itu belum masuk teori, baru kayak permulaan gitu, udah cuma masuk semester 4 kita praktik. Jadi teorinya masih di semester 3 kita praktiknya. Ya, jadi di semester awal itu kita prakteknya ngapain aja, Kak? Kita di semester awal itu praktiknya itu KDK dulu. KDK itu kayak itu infus kayak gitu. Terus sama memandikan pasien seperti itu, NGT gitu-gitu. Terus sama asuhan kehamilan yang fisiologis, persalinan, nifas, bayi baru lahir, terus sama bayi balita gitu. Pokoknya yang fisiologis kalau yang awal-awal. Oh ya, jadi waktu kemarin itu karena baru corona itu masih tinggi-tingginya, jadi dari kampus sendiri itu nggak mengkehendaki kita semua ada di rumah sakit karena ada beberapa rumah sakit yang tidak menerima mahasiswa praktek saat itu. Jadi waktu itu aku dapat di rumah sakit, dia dapat di puskesmas gitu. Ya walaupun Kak, kalau misalkan ada yang tanya nih, kalau misalkan target yang nggak diterima, yang nggak tercapai nih di semester ini, bisa dilanjutkan nggak sih di semester selanjutnya? Oh, bisa banget. Jadi kalau kalian itu targetnya nggak terpenuhi semester ini, semester depan tuh masih ada praktik lagi. Jadi nggak usah khawatir kayak, aduh gimana nih praktiknya, yang semester ini targetnya belum selesai semua. Tenang, di semester depan itu masih ada praktik lagi dan targetnya ini diterusin gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan setiap kita praktek itu pasti kita dikasih yang namanya itu buku panduan. Buku panduan itu berisi tentang target-target yang harus kita capai, kompetensi kita apa aja, kayak misalkan kita kan bidan, jadi kalau misalkan kita ada nih yang namanya asuhan kebidanan fisiologis, mulai dari pemeriksaan ibu hamil, palpasi Leopold, terus pemeriksaan DJJ dan lain sebagainya, itu kita ada target yang harus tercapai sebelum kita lulus ya Kak ya. Gitu, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang seumpama nih karena COVID, terus jarang banget yang pasien yang mau periksa gitu, jadi kalian bisa untuk cari target di semester selanjutnya gitu. Dan gimana sih Kak rasanya untuk praktek pertama kali, apalagi waktu corona itu rasanya kayak gimana? Waktu praktik pertama kali itu sebelum praktik H-1 sebelum praktik itu deg-degan banget, udah mempersiapkan, udah baca-baca buku, baca-baca checklist kayak gitu, udah mikir nih besok nih harus sama nih persis kayak gini. Ternyata tuh beda banget guys. Jadi yang kalian pelajarin di teori sama di lahan itu beda banget. Kalian itu seandainya menyuntik itu kalian harus perkenalan, memakai APD gitu, kalian tuh udah siap awalnya tuh, jadi tinggal nyuntik aja udah gitu. Terus sama apa ya, seru kalau di praktik, seru, tapi yang capek itu laporannya banyak banget, dan laporannya kan pasti sesuai teori kan, yaitu yang bikin pusing ya, laporan sesuai teori. Ya, jadi kita itu kan bikin askep. Jadi kalau kita bidan itu kita bikin yang namanya askep panjang itu yang 7 langkah Varney, dan itu diketik ya untungnya, diketik. Dan kalau misalkan kalian udah ANC nih, udah pemeriksaan ibu hamil sebanyak 20, jadi kalian bikin askep panjang itu satu ya sesuai targetnya yang di buku itu ya, dan yang ke-19-nya itu kalian bikin swab gitu, swab pendek. Jadi itu nanti bakalan direkapitulasi atau ditumpuk kayak gitu sebelum kalian lulus, sebelum kalian wisuda gitu. Jadi itu penting banget ya Kak, target-targetnya itu, penting karena banget. itu bisa menjadi indikator kalian itu bisa lulus atau enggak selain besok UKOM gitu ya. Terus pengalaman aku waktu di rumah sakit kemarin itu juga seru dan juga gimana ya, kayaknya karena kita itu baru pertama kali, terus kemarin itu ada kayak infonya itu cukup mendadak, jadi aku tuh harus nyari itu loh, baju OK yang double, terus surgical gown kayak gitu, handscoon mahal banget waktu corona ya, sama cari masker. Apalagi kan kalau di rumah sakit APD-nya, maksudnya
Ya, APD-nya itu lebih ketat daripada di puskesmas. Jadi kalau misalkan pengalaman aku di rumah sakit, aku berangkat pakai baju ini, terus nanti sampai rumah sakit itu pakai baju OK, terus pasti dilapisi surgical gown, terus pakai handscoon bawa sendiri, masker, semuanya. Jadi yang perlu teman-teman siapkan itu sebelum praktek apa aja Kak? Mulai dari APD pasti. APD pasti. APD Terus itu ada apa aja Kak? APD itu ada surgical gown. Nah, biasanya kan beli kan kalian, kalau enggak ya disiapin dari kampus, seandainya kampus kalian nyiapin. Sama handscoon, masker itu wajib banget, handscoon apalagi. Handscoon tuh kadang ada yang nyiapin, kadang ada yang nggak nyiapin. Kalau aku kemarin beruntungnya itu puskesmas aku udah nyiapin handscoon, jadi nggak perlu beli lagi. Tapi kalau aku di rumah sakit itu harus apa-apa beli sendiri sih, harus bawa sendiri. Bener. Apalagi karyawannya di rumah sakit kan banyak juga. Ya, banyak banget pasien. Jadi kalau misalkan aku kan waktu kemarin di rumah sakit, kalau misalkan ada partner nih, kalau misalkan sama-sama jaga IGD, jadi harus itu harus harus gantian biar nggak bergerombol kayak gitu. Ya sejauh ini yang harus dipersiapkan itu sih. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Nanti kita lanjut kapan-kapan ya, karena kita masih bertugas. See you, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe.